Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya di sini Feriansa Akbar Ramadan. Izin untuk memaparkan ujian akhir semester perencanaan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah perencanaan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Roy Effendi, MPD. Dalam RPP ini membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis Apache, Stepback, penguatan karakter, host, dan komponen lainnya. Materi yang digunakan yaitu teks prosedur untuk kelas 11 SMA semester ganjil, dan KD yang digunakan yaitu 3.1 dan 4.1, yaitu mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Langsung masuk ke rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini RPP yang digunakan untuk sekolah SMA Negeri 1 Semplak dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Kompetensi inti yang digunakan ada 4, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Lalu yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai, santun, responsif, dan proaktif. Lalu yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Lalu di sini ada kompetensi dasar. Tadi sudah disebutkan kompetensi dasar di awal video. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi dari KI 3 yaitu menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan, menuliskan ketahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Lalu IPK dari KI 4 yaitu mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan, menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Lalu poin selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran, melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dan TPEC peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, setelah menerima peserta didik mampu menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Lalu yang kedua, setelah memahami materi, peserta didik mampu menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Lalu yang ketiga, setelah pengajar menyampaikan struktur, peserta didik mampu mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan. Lalu yang keempat, peserta didik mampu menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Lalu yang selanjutnya yaitu nilai penguatan pendidikan karakter. Yang pertama adalah nilai religius, rasa ingin tahu, literasi, kerjasama, berpikir kritis, kreativitas, dan komunikatif. Materi pembelajaran yang digunakan yaitu struktur, teks, prosedur. Yang pertama ada pernyataan umum, tahapan-tahapan, dan penegasan ulang. Lalu selanjutnya merancang pernyataan umum. Sumber dan bahan yang saya gunakan yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 11 yang direvisi pada tahun 2017 yang dicetak di Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Lalu media dan alat. Media yang saya gunakan yaitu PP dan PPT atau PowerPoint dan juga papan tulis. Lalu alat yang saya gunakan laptop, TV atau proyektor atau yang biasa kita sebut dengan infocus. Lalu poin selanjutnya yaitu strategi, pendekatan, metode, dan moda pembelajaran. Strategi yang saya gunakan yaitu demonstrasi, pendekatan yang saya gunakan scientific learning, metode yang saya gunakan yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Lalu yang keempat, active learning, model yang saya gunakan yaitu active learning. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan awal dari RPP ini yaitu peserta didik merespon dan salam tanda mensyukuri anugerah Tuhan dan saling mendoakan. Nilai karakternya yaitu religius, disiplin, dan komunikatif. Guru dan peserta didik melakukan ice breaking, lalu guru mengecek kehadiran siswa dan melakukan persepsi. Selanjutnya ada peserta didik merespon pertanyaan dari guru berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nilai karakter yang dicapai yaitu nasionalisme, literasi, dan komunikatif. Lalu selanjutnya ada kegiatan inti yang didasari mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan juga mengomunikasikan. Lalu yang terakhir ada
Guru bersama peserta didik membuat simpulan, guru memberikan umpan balik, dan hasil pembelajaran guru memberikan tugas kepada peserta didik, lalu guru juga memberitahu siswa untuk mengisi kuis dari Google Form. Di sini terdapat nilai kreativitas atau creativity. Lalu poin selanjutnya yaitu penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama ada teknik penilaian sikap, penilaian bentuk penilaian, remedial, dan juga pengayaan. Ini adalah instrumen penilaian sikap. Ya, BS di sini tertulis bekerja sama, JJ yaitu jujur, TJ yaitu tanggung jawab, dan DS yaitu disiplin. Lalu ada juga penilaian pengetahuan. Dan ini yaitu denah duduk siswa. Ini saat siswa dalam keadaan tidak berkelompok, dan ini adalah denah duduk kelompok mereka setelah dibuat sebagai berkelompok. Lalu selanjutnya ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Indikator yang ingin dicapai dari LKPD ini yaitu mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan ataupun tulis ya. Lalu menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Ini adalah buku sumber ajar yang saya gunakan. Lalu yang terakhir ada alat dan bahan yang saya gunakan selama pembelajaran. Sekian pemaparan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.